Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3320. Merasakan energi naga ini, Jiaolong perlahan menutup matanya, dan gelombang bau busuk mulai keluar dari sekujur tubuhnya. Segera, naga anggun itu sudah tertutup kotoran. Dev melompat, menjauh dari naga itu, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Dev tahu bahwa naga ini pasti memahami segalanya tentang klan naga karena energi naganya, jadi ia mengalami transformasi dan mengeluarkan gelombang bau busuk. Mengaum. Tiba-tiba, naga itu berubah menjadi binatang buas lagi, dan sisik di tubuhnya rontok berkeping-keping. Segera, sisik merah di tubuh naga berubah menjadi perak. Tanduk naga perlahan tumbuh dari kepala naga, dan sepasang cakar naga juga terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya 1 jam kemudian, Jiaolong benar-benar berubah, dan sekarang dia menjadi naga sungguhan. Terima kasih. Naga itu melayang, merasakan perubahan di tubuhnya, dan sangat bersemangat di dalam. Sekarang kamu dan aku berasal dari ras yang sama, sudah sewajarnya aku bisa membantumu, kata Dev sambil tersenyum tipis. Naga itu berputar mengelilingi Dev dan kemudian terbang ke langit. Sebuah celah besar tercipta di seluruh gunung, dan kemudian tubuh naga itu membubung ke langit. Gemuruh. Dengarkan suara keras dan saksikan naga itu tiba-tiba berlari keluar dari gunung. Semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah naga itu telah naik? Petik 2. Tuan Miao dan Kai Hongwei semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan naga itu akan naik begitu cepat. Anda harus tahu bahwa transformasi dan kenaikan ras binatang lebih sulit daripada transformasi dan kenaikan ras manusia, tetapi tidak semudah itu. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan sinar cahaya menyinari seluruh pegunungan Qilian, membuat malam di seluruh pegunungan Qilian tampak seperti siang hari. Sinar cahaya ini juga menyebabkan monster-monster di pegunungan Qilian meringkuk di tempatnya, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ribuan mil jauhnya di kota Yuanri, banyak orang juga memperhatikan, saya memperhatikan cahaya ini. Sinar cahaya warna-warni sangat indah. Apakah ini seseorang yang naik? Petik 2. Pegunungan Qilian, itulah arah pegunungan Qilian. Sudah lama sekali dunia surga dan umat manusia tidak melihat sinar cahaya warna-warni yang naik ini. Petik 2. Aku tidak tahu tentang kenaikan itu. Siapa dia? Apakah dia orc atau manusia? Mata semua orang penuh dengan rasa iri. Kenaikan, impian semua biksu di dunia para dewa dan manusia. Upaya mereka semua dilakukan pada saat mereka naik menuju keabadian. Tuan Miao dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyaksikan tanpa daya saat naga itu terbang menuju cahaya warna-warni dan perlahan menghilang. Cahaya warna-warni menghilang, dan semua orang perlahan sadar kembali. Tuan Dev, di mana Tuan Dev? Ji Yun memikirkan Dev dan berlari menuju gua dengan seluruh kekuatannya. Huo Feng dan yang lainnya juga berlari menuju gua. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menerima bantuan dari Dev, terutama Tuan Miao yang mengikuti Kai Hongwei, mereka tidak bisa tidak berterima kasih. Terlebih lagi, sekarang naga itu telah naik, tidak ada bahaya di dalam gua. Ketika semua orang memasuki gua, mereka langsung terpana melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat lorong ke bawah di dasar gua. Mereka mengikuti lorong itu dan menemukan Dev sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di sekeliling batu itu terdapat magma yang mendidih. Suhu ribuan derajat membuat semua orang berkeringat deras dan cemberut. Guru harusnya sedang berlatih, jangan ganggu dia. Huo Feng melihat Dev sedang berlatih, jadi dia mengingatkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mundur, meninggalkan Dev berlatih di gunung batu raksasa. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan semua orang telah memulihkan banyak kekuatan setelah beristirahat. Terutama Kai Hongwei, setelah meminum ramuan yang disempurnakan oleh Dev, dia telah pulih sepenuhnya. Pergi dan lihat bagaimana keadaan adikmu, kata Tuan Miao setelah bangun tidur. Tepat ketika semua orang hendak mengikuti Tuan Miao untuk melihat situasi Dev, tiba-tiba ada guntur yang teredam di langit. Bab 3321. Gemuruh. Dan kemudian guntur yang menyilaukan menghantam langsung ke pegunungan dari celah di pegunungan. Perubahan mendadak ini langsung membuat semua orang berhenti. Apakah ini bencana petir?
Miao Lao bertanya dengan bingung sambil melihat ke arah guntur yang melanda pegunungan. Ini adalah kesengsaraan guntur, ini memang kesengsaraan guntur. Kai Hongwei mengangguk kaget. Sekarang mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka juga tahu bagaimana bencana petir ini bisa terjadi. Hanya Dev sendiri yang berlatih di pegunungan ini, sekarang bencana petir telah melanda gunung tersebut, pasti Dev yang telah membuat terobosan. Gemuruh. Di bawah tatapan semua orang, bencana guntur melanda lagi. Setelah membombardir beberapa kali berturut-turut, awan guntur perlahan menghilang. Setelah awan guntur menghilang, Dev keluar dari gua. Pakaian di tubuh Dev terkoyak oleh badai petir, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Tapi Dev tidak peduli, sekarang dia telah mencapai level kecil lagi. Menerobos bidang integrasi dan mencapai bidang mengatasi kesengsaraan sudah dekat. Meskipun Dev tampak seperti pengemis yang compang camping, matanya sangat cerah dan auranya lebih mendominasi. Ah! Tiba-tiba, dua gadis, Kai Qianan dan Miao Miao, berteriak lalu berbalik. Jeritan ini membuat Dev bereaksi dan dengan cepat melindungi posisi pentingnya. Huo Feng segera mengeluarkan satu set pakaian dan melangkah maju untuk membantu Dev menggantinya. Dev juga sedikit malu, lagi pula, di depan banyak orang dan beberapa gadis, citranya tidak terlalu bagus. Adik, apakah kamu sudah membuat terobosan? Tuan Miao bertanya setelah Dev mengganti pakaiannya. Dev mengangguk, terobosan, dari alam fusion tingkat 8. Saya telah dipromosikan ke tingkat 9. Diperkirakan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi biksu hebat di alam kesengsaraan. Wajah Chen Ping penuh dengan kegembiraan. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk maju ke alam kecil. Hanya untuk maju ke alam kecil, itu benar-benar menyebabkan bencana guntur yang begitu besar. Itu sangat mesum. Kai Hongwei melangkah maju dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali wilayahnya meningkat, terjadi pergerakan yang begitu besar. Tidak mungkin. Oke, ayo berangkat secepatnya. Cepat keluar dari pegunungan Qilian. Lagi pula, kamu tidak bisa terbang di tempat ini, dan ada banyak monster. Itu terlalu berbahaya. Miao Lao melihat bahwa Dev tidak tahu harus berkata apa, jadi dia buru-buru datang untuk menyelamatkan. Oke, ayo berangkat. Jika kita melaju cepat, kita bisa keluar dari pegunungan Qilian dalam 1 hari 1 malam. Petik 2, kata Kai Hongwei. Semua orang mulai berangkat, tetapi tidak jauh dari sana, mereka menemukan sekelompok harimau merah keperakan menghalangi jalan. Raja Harimau adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Kali ini, semua orang sedikit gugup. Mereka tidak mengerti harimau merah keperakan ini. Apa yang akan dilakukan harimau? Dev juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jangan salah paham, kami tidak bermaksud jahat. Aku hanya datang bersama anak buahku untuk mengantarmu. Petik 2, kalian semua menunggangi kami, dan kami akan mengirim kalian keluar dari pegunungan Qilian agar kalian bisa melaju lebih cepat. Petik 2, Raja Harimau menjelaskan setelah Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Raja Harimau Merah Perak benar-benar akan mengirim mereka keluar dari pegunungan Qilian. Mengapa kamu melakukan ini? Dev sangat bingung. Biasanya, Dev tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Harimau. Raja Harimau diam-diam melangkah maju dan berbisik, saya hanya berharap rekan Tao itu dapat memberi pencerahan kepada saya jika dia memiliki kesempatan. Kekuatan saat ini tidak tinggi, saya yakin bisa mencapai alam kenaikan. Ternyata, Raja Harimau Merah Perak telah mengetahui bahwa Dev membawa naga itu ke dalam gua dan kemudian menerangi naga yang ada di dalam gua. Bab 3322. Pada akhirnya, Jiaolong mendapat pencerahan dari Dev dan membubung ke langit, langsung naik. Dan Dev juga meningkat ke level kecil. Jadi Raja Harimau Merah Perak ini, saya merasa Dev pasti punya cara untuk membantu orang lain naik. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama kamu mencapai alam kenaikan, aku pasti akan mencerahkanmu. Ketika Raja Harimau mendengar ini, dia sangat bahagia, segera menundukkan kepalanya dan membiarkan Dev menungganginya. Dev menyapa semua orang, dan mereka semua menunggangi Harimau Merah Perak itu. Segera setelah itu, Harimau Merah Perak mulai terbang. Harimau Merah Perak ini telah hidup di pegunungan Qilian,
jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya. Perjalanan yang semula memakan waktu sehari semalam, harimau merah keperakan ini lari dari pegunungan Qilian dalam 1 hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dev, Raja Macan memimpin anak buahnya kembali ke pegunungan Qilian. "Tuan Dev, apa yang Raja Harimau katakan padamu? Mengapa mereka bersedia mengirim kita keluar?" Petik 2. Ji Yun bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, sebaiknya kau segera mengeluarkan pesawat itu. Kita bepergian sepanjang malam dan bisa beristirahat di pesawat itu." Dev meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat itu. Namun siapa sangka Kai Hongwei melangkah maju dan menghentikannya sambil berkata, "Ini adalah perbatasan wilayah selatan. Ada kota matahari jatuh lebih dari 1000 mil di depan. Setelah melewati kota matahari jatuh, Anda akan mencapai kota matahari jatuh daerah Gunung Tianmo. Karena berada di perbatasan, keadaannya kacau, dan kota matahari jatuh itu adalah kota pemasok terakhir yang pergi ke Gunung Tianmo, dan pasti akan ada banyak orang di sana." Petik 2. Jika kita ambil pesawatnya sekarang, itu akan terlalu mencolok dan pasti akan menarik perhatian. Kita harus tetap low profile. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh. Kai Hongwei adalah pemimpin tim, jadi apa yang dia katakan membawa banyak makna berat. Dev memberi isyarat kepada Ji Yun untuk menyingkirkan pesawat itu. Semua orang mulai berjalan menuju kota matahari jatuh, karena di depan mereka terdapat harimau merah keperakan sebagai tunggangan. Mereka tidak merasa lelah sama sekali. Namun, dalam perjalanan, Dev mengetahuinya ternyata memang semrawut, bahkan di kota kecil tempat tinggal para biksu manusia, selalu saja muncul monster. Dan terjadilah perkelahian antara desa dan kota kecil. Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, jadi mereka terus mencari daerah berpenduduk jarang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun di tengah perjalanan, Dev menemukan banyak mayat monster dan binatang, serta mayat biksu manusia. Dev merasa wilayah selatan ini seperti alam liar. Setelah berjalan sepanjang malam dan beristirahat di tengah, Dev dan yang lainnya akhirnya tiba di Falingsun City saat fajar. Dev melihatnya dan melihat bahwa skala kota matahari terbit tidak terlalu besar, juga tidak terlihat sangat mewah, tidak mungkin bisa bersaing dengan kota kuning dan biru. Meski kotanya tidak besar, namun terjadi antrian panjang di pintu masuk dan keluar kota. Sepertinya orang-orang ini pergi ke Gunung Tianmo untuk berburu harta karun. Begitu banyak orang yang tidak tahu apakah Gunung Tianmo akan menghasilkan harta karun. Miao memandang orang-orang yang berbaris di gerbang kota dan berkata sambil mencibir. "Tutup mulutmu." Tuan Miao menatap tajam ke arah Miao. "Ayo masuk, cari tempat tinggal, istirahat 1 atau 2 hari, lalu mencapai Gunung Tianmo sekaligus," kata Kai Hongwei. Kai Hongwei adalah pemimpinnya, jadi tentu saja semua orang mendengarkannya, jadi mereka semua mengikuti Kai Hongwei ke kota matahari jatuh. Pada saat ini, di sebuah jalan di Falingsun City, Penatua Fei mengikuti pelindung gong dan sedang mencari sesuatu di jalan. "Penatua Fei, apakah tidak ada jurumudi dari aliansi penyegel iblis di kota Yunri?" Penjaga gong bertanya pada Penatua Fei. "Mereka tiba kemarin, tapi mereka tidak menemukan jurumudi aliansi penyegel iblis, tetapi akan terlalu sulit bagi Ruo Guo dan hanya beberapa dari mereka untuk membunuh Dev secara diam-diam." Biasanya tidak seharusnya begitu. Aliansi penyegel iblis ini mengklaim memiliki subhelm yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia surga dan manusia. Penatua Fei tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimanapun, dia telah dikurung di dalam aliansi penyegel setan selama bertahun-tahun dan mengetahui situasi aliansi penyegel setan. Bab 3323. Jangan lupa, tekan tombol lonceng. Subscribe, RD1 Channel. Kalau begitu mari kita mencarinya. Jika kita tidak dapat menemukannya, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Pelindung gong kehilangan racun ulat sutra emas dan membenci Dev untuk waktu yang lama. Sekarang dia bahkan menjadi anggota dari aliansi penyegel iblis. Jika dia tidak membunuh Dev, dia juga akan menemukan cara untuk membunuh Dev. Tepat ketika Penatua Fei dan penjaga gong sedang mencari jurumudi aliansi penyegel iblis, mereka melihat banyak orang berkumpul di alun-alun di depan mereka, jadi mereka segera menyingkir. "Saudaraku, apa yang dilakukan begitu banyak orang?" Penatua Fei bertanya kepada seorang biksu.
Biksu itu hanya menatap Tetua Fei dengan dingin tetapi mengabaikannya. Penatua Fei mengerutkan kening, dengan kemarahan di matanya, sementara Gong Hufa di sampingnya dengan cepat mengeluarkan koin kuno yang berharga dan menyerahkannya kepada biksu itu. Setelah biksu itu melihat koin kuno itu, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Kalian berdua baru saja tiba, kan?" "Ya, kami baru saja tiba." Pelindung Gong mengangguk, tanda seru. "Tidak heran kamu tidak tahu. Tuan Kota Sun ada di sini untuk mencari perawatan medis. Putrinya menderita penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun." Petik 2. Kebetulan medan perang para dewa dan iblis ditemukan di Gunung Tianmo, dan banyak biksu asing datang ke kota ini untuk memperbaikinya. Jadi Tuan Kota Sun mengambil kesempatan untuk mencari apoteker untuk membantu putrinya mengobati penyakitnya. Petik 2. Tetapi daftar ini telah ada dalam daftar selama 3 hari. Meskipun ada beberapa apoteker di kota ini daftarnya, pada akhirnya tidak ada yang menyembuhkannya, dan bahkan merenggut nyawanya. Petik 2. Meskipun kondisinya murah hati, ini juga merupakan pekerjaan yang fatal, jadi sekarang semua orang menonton, dan tidak ada yang berani mengungkapkan hasilnya. Beku itu hati-hati mengikuti Penatua Fei dan Pelindung Gong untuk menjelaskan. Setelah mendengar ini, mata Penatua Fei berbinar dan dia bergegas maju bersama Pelindung Gong. "Benar saja, saya melihat pemberitahuan yang ditempel di pilar batu mencari apoteker, dan kondisinya sangat baik. Selama penyakitnya disembuhkan, penyakitnya tidak hanya bisa diberi hadiah koin spiritual, tetapi yang paling penting adalah kota itu Lord Sun juga bisa menyetujui suatu kondisi." "Pelindung Gong, kesempatanmu telah tiba." Penatua Fei sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Penatua, putri Tuan Kota Sun ini telah diperiksa oleh banyak apoteker, tetapi dia belum disembuhkan. Saya khawatir keterampilan medis saya tidak ada." "Bagus. Terlebih lagi, jika kedua identitas kita ditemukan oleh Tuan Kota Sun, bukankah itu berbahaya?" Petik 2. Penjaga Gong itu penakut. Lagi pula, mereka adalah para penggarap iblis. Meskipun mereka mengambil obat mujarab dan menekan aura iblis di tubuh mereka, begitu rahasianya terungkap, itu akan merepotkan. "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kamu bisa jangan disembuhkan, aku bisa menyelamatkanmu, keluarlah." Petik 2. Sekarang kita dibagi menjadi 2 kelompok. Saya akan pergi mencari Kapten Aliansi Penyegel Iblis, dan Anda akan pergi merawat putri Tuan Kota Sun. Tidak peduli siapa di antara kita yang berhasil, kita berdua akan membunuh Dev. Petik 2. Penatua Fei berkata kepada Pelindung Gong. Meskipun Pelindung Gong sedikit enggan, dia masih mengangguk setuju. Bagaimanapun, pejabat tingkat pertama membunuh orang. Pelindung Gong melepas prasasti itu, dan segera 2 orang dari istana Tuan Kota mengambil gong pelindungnya dibawa pergi. Dan Penatua Fei juga pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Dev dan yang lainnya bergegas ke sini. Sepertinya memang ada orang yang tidak takut mati. Beberapa apoteker telah terbunuh, dan masih ada orang yang berani membeberkan daftarnya. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Siapa yang membiarkan kondisi Tuan Kota Sun terlalu murah hati? Petik 2. Jika saya seorang apoteker, dan saya akan pergi dan mengungkapkan hasilnya, dan jika saya benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, saya akan membiarkan dia menikah dengan saya. Petik 2. Berhentilah melamun. Kerumunan itu perlahan bubar sambil berbicara. Mendengarkan diskusi semua orang, Kai Hongwei sedikit penasaran, jadi dia menghentikan seorang biksu dan berkata, "Rekan Tao, apa yang terjadi sekarang?" Beku itu melihat ke arah Kai Hongwei. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Kai Hongwei memasukkan sekantong koin spiritual ke tangannya. Ketika biksu itu melihat ini, dia menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Bab 3324, Menerima Tamu. Saya tidak menyangka putri Tuan Kota Sun akan sakit. Saya ingat dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei menghela nafas sedikit. "Bos Kai, apakah Anda kenal penguasa kota matahari yang jatuh?" tanya Tuan Miao. Akan jauh lebih mudah jika Kai Hongwei mengenal penguasa kota matahari jatuh. Mereka bisa pergi ke rumah penguasa selama 2 hari untuk melakukan perbaikan. Tapi siapa yang tahu? Kai Hongwei menggelengkan kepalanya. "Saya tidak kenal dia, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali."
Meskipun aku tidak mengenal penguasa kota, aku masih punya teman di Falling Sun City, jadi tidak perlu khawatir tentang perbaikannya. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei memimpin semua orang menuju pusat kota. Istana Tuan Kota terletak di tengah kota, dibangun dengan momentum yang megah dibandingkan dengan gerbang kota-kota matahari jatuh yang agak bobrok. Saya tidak tahu betapa mewahnya. Tampaknya penguasa kota-kota matahari jatuh juga adalah orang yang suka bersenang-senang. Dia benar-benar membangun istana Tuan Kota yang begitu mewah di kota matahari jatuh yang agak bobrok. Di salah satu sisi istana Tuan Kota terdapat halaman yang tidak terlalu luas. Halamannya terlihat lapuk, namun tidak bobrok. Kai Hongwei memimpin semua orang langsung ke halaman. Begitu dia masuk ke halaman, Dev sedikit mengernyit, dia merasa sepertinya ada roh peri di halaman. Tapi ini bukan pegunungan Cilian, bagaimana mungkin ada energi abadi? Nafasnya sangat lemah, namun masih ditangkap oleh Dev. "Huan, ada apa?" Huo Feng bertanya. "Tidak apa-apa." Dev menggelengkan kepalanya. "Jia tua, kita punya tamu. Ayo jemput dia." Begitu Kai Hongwei memasuki pintu, dia berteriak keras. Bagi yang belum tahu, mereka mengira sedang memasuki Yi Hong Yuan. Segera, seorang lelaki tua bungkuk keluar sambil memegang tongkat di tangannya. Bab 3325, beberapa keterampilan. Tidak apa-apa setelah tenda racun menghilang, tetapi tidak ada tenda racun di kota Yunri. Dia tidak tahu apakah putri Tuan Kota Sun terperangkap di dalam tenda racun. "Jia tua, kali ini ada apoteker di timku. Bagaimana kalau aku memintanya untuk melihat keponakanmu?" Kai Hongwei sedang berbicara tentang Dev. Lupakan saja, banyak apoteker yang datang dan mereka belum memperhatikannya dengan baik. Bagaimana apoteker di tim Anda bisa begitu kuat? Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Lao Jia melambaikan tangannya, lagi pula dia akrab dengan Kai Hongwei dan tahu bahwa setiap kali Kai Hongwei memimpin sebuah tim, meskipun ada apoteker di tim, mereka hanyalah apoteker biasa. "Jia tua, jangan meremehkan orang. Kali ini ada seorang tabib di timku, seorang tabib senior." Melihat sikap Lao Jia, Kai Hongwei berkata dengan tidak senang. "Yao Zun, asli atau palsu?" Lao Jia tercengang. "Tunggu saja, aku akan segera mencarikannya untukmu." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei bangkit dan pergi. Dia pergi mencari Dev. Awalnya, Dev ingin istirahat, tetapi dia baru saja membuat terobosan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun siapa sangka Kai Hongwei akan menariknya ke sini. "Jia tua, ini ahli pengobatan, Tuan Dev." Kai Hongwei menjelaskan kepada Lao Jia. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei menunjuk ke arah Lao Jia dan berkata, "Tuan Dev, Lao Jia ini adalah saudara laki-laki Tuan Kota Sun. Dia juga saudara laki-laki tertua. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun halaman miskin ini di sebelah rumah Tuan Kota rumah besar?" "Lao Kai, apakah kamu bercanda? Apakah ini Yao Zun yang kamu bicarakan?" Lao Jia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. "Dev masih terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan?" Bersambung.